Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang hidrolisis parsial. Anggota kelompok kami yang pertama Sherly Diana Sari Putri NIM 4, Eka Merdiana Oktavia NIM 10, Nurul Fadilah NIM 11, Erbalkis Arofa NIM 18, dan Kamilatul Aini NIM 45. Untuk pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama konsep dari hidrolisis parsial, yang kedua reaksi dari hidrolisis parsial, yang ketiga sifat garam, dan yang keempat contoh soal dari hidrolisis parsial. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep dari hidrolisis parsial. Hidrolisis adalah reaksi penguraian garam oleh air. Hidrolisis parsial terjadi ketika garam direaksikan dengan air dan hanya sebagian atau salah satu dari ion saja yang mengalami reaksi hidrolisis, sedangkan yang lainnya tidak mengalami hidrolisis. Jadi garam yang mengalami hidrolisis parsial itu ada dua, yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, dan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Untuk garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, nanti garamnya akan bersifat basa. Jadi ketika garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat direaksikan dengan molekul air, maka garamnya akan mengalami hidrolisis parsial di dalam air dan menghasilkan ion OH- yang bersifat basa. Artinya, ion yang terhidrolisis adalah anion dari asam lemah, sedangkan kation dari basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Untuk garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, nanti garam yang terbentuk akan bersifat asam. Ketika garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah direaksikan dengan molekul air, maka garamnya akan mengalami hidrolisis parsial di dalam air dan menghasilkan ion H+ yang bersifat asam. Artinya, ion yang terhidrolisis adalah kation dari basa lemah, sedangkan anion dari asam kuat tidak mengalami hidrolisis. Asam lemah adalah senyawa yang sedikit terurai saat dilarutkan di dalam air dan menghasilkan sedikit ion H+. Contoh dari asam lemah yaitu asam asetat atau CH3COOH. Asam kuat adalah senyawa yang terurai sepenuhnya di dalam air dan menghasilkan ion H+. Contoh dari asam kuat yaitu asam klorida atau HCl. Basa lemah adalah senyawa yang terlarut sebagian di dalam air dan menghasilkan sedikit ion OH-. Contoh dari basa lemah yaitu amonium hidroksida atau NH4OH. Basa kuat adalah senyawa yang terlarut sepenuhnya di dalam air dan menghasilkan ion OH-. Contoh dari basa kuat yaitu natrium hidroksida atau NaOH. Selanjutnya yaitu sifat-sifat garam. Yang pertama, mampu menghantarkan arus listrik. Yang kedua, jika terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka garam akan bersifat asam. Yang ketiga, jika terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka garam akan bersifat netral, misalnya pada garam dapur NaCl. Yang keempat, hidrolisis garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam, karena kationnya terhidrolisis atau menyumbangkan proton pada air. Pada saat proses hidrolisisnya menghasilkan ion H+ sehingga larutan bersifat asam atau pH kurang dari 7. Yang kelima yaitu memiliki pH 7. Yang keenam, hidrolisis garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat menghasilkan ion H- sehingga larutan bersifat basa atau pH lebih dari 7. Yang ketujuh, hidrolisis garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah akan terhidrolisis total di dalam air, sehingga sifat garam tergantung pada kekuatan relatif asam dan basa tersebut. A. Jika asam lebih lemah daripada basa atau Ka lebih dari Kb, maka anion terhidrolisir lebih banyak dan bersifat basa, pH lebih dari 7. B. Jika basa lebih lemah daripada asam, Ka atau Ka kurang dari Kb, maka kation terhidrolisir lebih banyak dan bersifat asam, pH kurang dari 7. C. Jika asam dan basa sama lemahnya atau Ka sama dengan Kb, maka larutan bersifat netral,
pH sama dengan 7. Untuk Ka yaitu tetapan ionisasi asam lemah, sedangkan untuk Kb yaitu tetapan ionisasi basa lemah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi hidrolisis parsial, di mana reaksi hidrolisis parsial di sini adalah reaksi hidrolisis bagian, yaitu contohnya pada proses asam lemah dan basa kuat pada garam CH3COONA yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, di mana asam lemahnya itu yaitu CH3COOH dan basa kuatnya NaOH. Ketika direaksikan dengan air, CH3COONA ini terjadi reaksi antara CH3COO- ditambah Na+, di mana reaksi di sini menghasilkan CH3COO- akan bereaksi dengan air, yaitu H2O, atau terjadi hidrolisis yang disebut juga dengan pemecahan. Sedangkan Na+-nya itu tidak terjadi reaksi. Mengapa Na+ tidak terjadi reaksi? Karena Na+ itu sendiri berasal dari basa kuat, sedangkan basa kuat sudah mengalami istilahnya terion sempurna, tidak dapat kembali lagi pada senyawa basanya, sehingga sudah jelas Na+ tidak bisa bereaksi dengan air. Reaksi hidrolisis parsial yang selanjutnya yaitu antara asam kuat dan basa lemah, di mana garam, contoh garamnya yaitu pada NH4Cl yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Asam kuatnya yaitu dari HCl dan basa lemahnya NH4OH yang direaksikan dengan air H2O. Terus berikut reaksinya yaitu NH4Cl ini diperoleh dari hasil reaksi NH4+ ditambah Cl. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu NH4+ akan bereaksi dengan air atau terjadi hidrolisis. Sedangkan Cl-nya itu tidak akan terjadi hidrolisis, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, samanya dengan Na+, di mana kalau Na+-nya itu berasal dari basa kuat, sedangkan Cl- berasal dari asam kuat. Asam kuat dan basa kuat itu tidak akan terjadi hidrolisis. Jadi tidak bisa bereaksi dengan air. Karena yang namanya basa kuat atau asam kuat sudah mengalami terionisasi sempurna. Jadi tidak ada reaksi. Baik, kita lanjut. Dan contoh soal yang pertama yaitu mencari pH dari CH3COONA 1 mol dengan Ka yang telah diketahui 1 kali 10⁻⁵, di mana CH3COONA merupakan natrium asetat yang termasuk garam terhidrolisis yang terbentuk dari basa kuat NaOH dan asam lemah CH3COOH, di mana natrium asetat ini bersifat basa karena pH-nya lebih besar dari 7, seperti itu. Dan untuk rumus menghitung konsentrasi ion hidroksi dari garam terhidrolisis bersifat basa adalah OH- sama dengan AK dari KW per KA kali M kali G, di mana dari soal kita ketahui bersama bahwa konsentrasi dari larutan CH3COONA adalah 1 mol dan valensi garamnya juga 1, dan untuk KW 10⁻⁴ dan untuk Ka 10⁻⁵. Dan yang ditanya kita mencari pH. Dan untuk mencari pH kita
substitusikan data-data ke dalam rumus menghitung konsentrasi ion hidroksi. Dapat kita ketahui bersama di slide bahwasanya 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 kali 1. Nah, M-nya itu H1 dan G-nya itu juga 1, sehingga 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 menghasilkan 10 pangkat min 9. Akar dari 10 pangkat min 9 sama dengan 10 pangkat min 4,5. Jadi, diperoleh konsentrasi ion hidroksi sebesar OH 10 pangkat min 4,5 mol. Kemudian kita mencari OH pOH-nya kita ketahui bersama bahwasannya pOH-nya adalah 4 dan pOH itu kita dapat rumuskan pOH sama dengan min log OH min, sehingga pOH-nya dapat dihasilkan 4,5. Dan untuk mencari pH sama dengan 14, pOH 14,4,5 menghasilkan 9,5, seperti itu. Baik, untuk yang nomor 2, contoh soalnya mencari pH dari NH4 Cl 0,1 M dengan Kb yang telah diketahui 1 kali 10 pangkat min 5. Di mana NH4Cl itu terbentuk dari basa lemah amonium hidroksida dan asam kuat asam klorida. NH4Cl ini termasuk garam yang terhidrolisis parsial karena menghasilkan ion H+, sehingga garam NH+Cl bersifat asam. Beda halnya yang tadi kan untuk yang contoh nomor 1 kan bersifat basa, sekarang kita bersifat asam. Dan untuk mencari pH rumusnya pH itu min log H+. Dan setelah itu dimana untuk mencari H+-nya yaitu akar KW per KB kali M kali G. Karena nilai KB dan M garam sudah diketahui, maka kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Dapat kita lihat sendiri di slide bahwa akar dari 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikalikan 0,1 menghasilkan akar dari 10 pangkat min 10, sehingga untuk H+-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Dan kita kembali lagi ke awal bahwasanya rumus pH sama dengan min log H+. H+-nya kan udah diketahui tuh 10 pangkat min 5, sehingga pH sama dengan min log 10 pangkat min 5, sehingga untuk pH sendiri menghasilkan 5. Baik, selanjutnya contoh soal yang nomor 3, yaitu contoh soalnya jika KBNH 3 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dan log 3 sama dengan 0,47, maka pH larutan garam NH42SO4 0,009 molar adalah A 4,53, B 5,53, C 6,63, D 8,53, dan E 9,53. Selanjutnya tahap pembahasan, di mana di pembahasan di sini kita akan mencari jawaban dari contoh soal yang telah diberikan. Tahap yang pertama yaitu menentukan komponen yang diketahui terlebih dahulu, di mana yang diketahui yaitu NH42SO4 sama dengan 0,009 molar, NH4+ sama dengan 2 kali NH42SO4 sama dengan 0,018 molar, KBNH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, KW sama dengan 10 pangkat min 14, dan log 3 sama dengan 0,47. Tahap selanjutnya kita akan mensubstitusikan komponen yang diketahui pada persamaan berikut, di mana rumusnya H+ sama dengan akar KW dikali kation dibagi KB sama dengan akar KW dikali
kation yaitu 2NH4+ dibagi Kb sama dengan akar dari nilai Kw yaitu 1 kali 10 pangkat min 14 dikali nilai 2NH4+ yaitu 2 kali 0,009 dan nilai Kb yaitu 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6. Maka nilai H plus sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6. Untuk menentukan pH larutan NH42SO4 dengan mensubstitusikan nilai konsentrasi H plus pada persamaan berikut dengan rumus pH sama dengan min log H plus pH sama dengan min log 3 dikali nilai H plus yaitu 10 pangkat min 6 sama dengan 6 dikurangi log 3 sama dengan 6 dikurangi nilai dari log 3 yaitu 0,47, maka didapatkan nilai sama dengan 5,53. Jadi pH larutan garam NH42SO4 adalah 5,53. Maka dapat kita ketahui jawaban dari soal nomor 3 tersebut yaitu terdapat pada jawaban B yaitu 5,53. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.